Sana. Mulai dari ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bilang Rom, salam kenal. Lagi. Oke, ambil. Oke, dan mana nih? Ya, Siti Syakti, salam kenal, ya. Dan of course ada Kak Yuni sebagai wali kelas kalian yang bertanggung jawab atas kemajuan belajar kalian selama 2 minggu. Guys, saya mau nanya untuk introduction, apakah yang udah daftar UTBK ada yang dapat gelombang 1 hari pertama? Ada yang udah daftar? Ada. Boleh raise hand nggak? Maaf, kalian boleh di dulu nggak? Kalian boleh di dulu. Ya, thank you ya. Karena kalau nanti nggak ada soalnya ya. Ada yang udah daftar gelombang 1? Boleh dikasih reaction aja supaya saya tahu. Atau yang gelombang 1 aja deh. Gelombang 1. Hari ketiga lah. Hari ketiga. Oke, Fadila gelombang hari ketiga. Oke. Iya. Berarti the rest sisanya gelombang 2 semua berarti. Yang lebih banyak. Nggak, gelombang 1, Kak. Banyak Saya juga gelombang 1, Kak. Gelombang 1, Kak. Gelombang 1. Hari Bicis kalau gelombang 1 udah hamin 2 minggu ya? Iya. Hamin 2 minggu. 11 hari lagi. 11 hari lagi ya, hamin 11 ya? Aduh. 12. Guys, aduh. Challenge kalian, the faster kalian UTBK itu, siapa tahu nih kalau gelombang 1 soalnya sama kan, berarti soalnya lebih sulit. Berarti kalau kalian bisa nilainya lebih daripada gelombang 2 yang ya soalnya udah bocor, jadi teman-teman yang gelombang 2 tuh anggap soalnya lebih mudah, jadi nilainya lebih kecil. Tapi kita nggak tahu ya, that's hanya spekulasi aja. Tapi the most important adalah kalian prepare. Jadi mau kalian mau gelombang 1 mau gelombang 2 itu nggak jadi masalah. As long as kalian sudah mempersiapkan dari kelas ya of course dari kelas 10 ya. Kalau kalian masih benar dalam attention, kemarin kalau kalian notice bahwa undangan itu memang sulit ya masuk undangan. The only way untuk kalian masuk UTBK, masuk universitas negeri yang mana kalian diberikan suatu tes di lingkungan uni atau sekolah yang dinilai itu hanya tes. Jadi so now kita fight hamin 12 UTBK kalian, harusnya kalian bisa ya. Bismillah ya. Semangat semuanya guys. Jadi oke, saya percaya last hari Sabtu ya kalau nggak salah atau hari Minggu udah tryout pertama ya, tryout yang pertama. Saya juga udah tahu soal bagaimana. Jadi guys, hari membahas soal tryout ya, tryout hari pertama gitu ya. Jadi so let's start guys. Kita akan coba dulu mengerjakan ya soal yang butuh penjelasan, yang butuh ilustrasi, dan semoga teman-teman yang kalian yang ingin masuk ke teknik atau ada yang mau masuk ke ITB, harusnya soal-soal seperti ini sudah menjadi ya, makanan sehari-hari ya. Dan of course untuk yang tidak terlalu butuh fisika seperti dokter dan yang lain-lain, biomedik ya atau yang lain, harusnya kalian nggak menjadi problem ya. Jadi oke, kita akan pay attention pada soal yang pertama guys ya. Jadi mekanika ya, tentang ada kinematika di dinamika di sini. Oke, guys, soal fisika itu mostly lebih gampang kalau kita bikin ilustrasinya ya. Jadi pertama ada balok dengan berat W terletak di bidang datar. Berarti kita gambar dulu ada balok ya di bidang datar gitu ya. Jadi pada waktu T sama dengan 0 diam, kemudian sampai T sama dengan 5 dia bergerak dengan gaya F sejajar bidang datar sehingga bergerak dan berhenti pada T sama dengan 10. Berarti kalau kalian ilustrasikan seperti ini ya, dia akan ada balok ya. Jadi baloknya itu pertama diam, kedua dia bergerak, lalu pada akhirnya baloknya akan kembali berhenti seperti di awal ya. So kita anggap aja ini posisi A, ini posisi B, ini posisi C gitu ya. Oke. Seperti biasa guys, kita kalau ada gaya soal dinamika kita uraikan dulu. Of course ada gaya berat, terus ada gaya normal ya karena dia nempel di permukaan datarnya tegak lurus. Terus diberikan gaya F ya ke kanan sehingga dia mulai bergerak di sini. Dan of course nanti setelah dia bergerak ada yang namanya gaya gesek ya. Jadi kalau udah mulai gerak ada gaya gesek yang kinetis. Jadi
Dari T ini adalah, nanti ada TAB ya. TAB-nya sama dengan 5 second. Nanti T dari B ke C juga sama. Ini T yang di BC sama dengan 5 second juga guys ya. Of course, nanti di titik B juga sama ya. Jadi sekarang kita coba untuk kejar ya. Di sini adalah gaya F-nya. Di sini adalah gaya beratnya W ya. Masih ada gaya F yang bekerja, dan nanti ada gaya gesek juga di sini, dan of course nanti ada gaya normal di atas. Nah, ketika dia dari titik B ke C, kalian lihat ya, berarti pada saat T sama dengan 5 sampai ke 10, berarti kalau kalian perhatiin guys, teman-teman ya, berarti pada kondisi ini dia namanya kondisi dipercepat gitu ya. Dari dia yang bergerak, lalu dari B ke C, dia akan diperlambat, karena pada akhirnya berarti ini diperlambat gitu ya. Karena apa guys? Ya karena apa? Of course, karena pada VA-nya dia sama dengan 0, nanti di VC-nya dia sama dengan 0 gitu ya. Dan nanti VB-nya kita ada di sini. Dan again, dari gaya dari titik B ke titik C, maka gaya F itu sudah tidak lagi bekerja, sehingga menyebabkan bendanya mengalami perlambatan gitu ya. Makanya gayanya hanya ada 3 guys di sini ya. Ini gaya normal ada, dan nanti tetap ada gaya gesek ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi F seperti ini ya. Nah, jadi ilustrasi dari kasus ini itu seperti ini guys ya. Jadi dengan ini maka kalian boleh formulasikan, of course kita bikin sumbu XY seperti ini ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Dan of course arah geraknya itu ke arah kanan gitu ya. Jadi kanan arah akselerasinya ke sebelah kanan nanti ya. So seperti ini. Ya udah, kalau udah jadi ilustrasinya, maka tinggal teman-teman formulasikan saja. Jadi kita lihat ada gaya keseimbangan gaya di sumbu Y ya, berarti sigma FY sama dengan 0. Guys, remember, kasus ini, balok ini, itu hanya bekerja ya pada sumbu X ya, jadi sumbu Y-nya nggak ada pergerakan gitu ya. Maka boleh teman-teman formulasikan, boleh normalnya yang positif, W-nya negatif, itu tidak apa, atau kebalikannya, asalkan teman-teman konsisten gitu ya. So, ini modal awal gitu ya. Maka untuk yang pertama, kita tinjau titik ini ya, titik dari A sampai B guys ya. Nah, A sampai B ini, kalau teman-teman lihat, ini kan namanya gerak dipercepat ya, gerak dipercepat gitu. Berarti kan berlaku namanya hukum 2 Newton ya. Berarti sigma Fx sama dengan M dikali A gitu ya. Of course, A-nya itu berarti F-nya yang searah gerak, positif, berarti nanti kalian bilang F, dikurangin FK ya, sama dengan M dikali A. Ingat di sini karena dipercepat, maka kita simbolkan A-nya adalah percepatan AB, maka A, AB gitu ya, percepatan AB gitu. Ya udah, maka dengan cara sama, teman-teman harusnya bisa mencari apa nih? Ya, mencari nilai percepatan AB gitu ya. Berarti boleh teman-teman bilang seperti ini, berarti M A dikali AB ya, biar kita seperti pesan matematika, berarti F minus FK-nya adalah biasa ya, mu K dikali N ya, berarti teman-teman boleh bilang nanti M dikali A AB sama dengan F dikurangin mu K dikali N-nya adalah M dikali G ya. Berarti dengan for instance, teman-teman akan mendapatkan nilai percepatan AB adalah F dikurangin mu K. Mu K-nya teman-teman masukin aja di sini ya, karena udah tahu di soal berapa? 0,2. G-nya di sini nggak dikasih tahu, kita bikin aja 10 guys ya. Udah, berarti nanti ditulis 0,2 dikali M, dikali G-nya kita tulis 10, nanti dibagi dengan M gitu ya. Maka nanti persamaannya akan jadi A, percepatan untuk AB adalah F dibagi M dikurangin 2 gitu. Nah, ini untuk persamaan yang pertama ya. Sorry, ini kayak huruf D guys ya. So, ini adalah nilai percepatan benda dari A ke titik B gitu ya. Nah, oke, kalau seperti ini, maka teman-teman harusnya gunakan yang namanya konsep GLBB ya. GLBB untuk titik A sampai B gitu ya. Maka kalian akan dapatkan VB sama dengan VA tambah A dari AB dikali T untuk AB gitu ya. Maka VB-nya bisa teman-teman dapatkan VA-nya sama dengan 0 karena dia diem. Ditambah dengan apa?
A, AB-nya adalah baru teman-teman dapatkan, berarti di sini berapa guys? F per M ya, minus 2 dikali TAB. TAB-nya berapa guys di sini? Udah tahu ya dari awal ya? Berapa nih TAB-nya? TAB-nya 5? 5 second. 5 ya? 5 second ya, terus 5 aja. Di sini kita nggak perlu pakai satuan dulu ya. Oke. Berarti VB-nya berapa nih kalau kayak gini? Harusnya. Masukin aja ya, berarti 5 F dibagi M dikurangin 10. Maka ini adalah VB, berarti kecepatan di B adalah senilai ini guys ya, GLBB di VB. Step 2 gitu. Step yang ketiga, yang perlu teman-teman cari masukin Kak. sorry, Di A, 8 tambah di A. tuh, Kak. maaf, ini bukan 8 guys ya, saya salah tulis. Ini 0 ya. Oh, 0. Maaf. Kirain tadi 8. Ini 0 ya. Ini PA-nya 0 ya, kan diam ya. Di A diam, di C diam ya. Ini saya salah tulis nih. Iya. 0 ya. 0 plus. Nah, itu. Mohon maaf guys, salah tulis. Tulisnya nggak jelas. Next step-nya adalah seperti biasa. Jadi dari dapat percepatan AB, baru dapat percepatan lagi nih. Dari mana nih guys? Berarti cari GLBB untuk titik BC gitu ya. Berarti ya udah. Kan BC ada VC sama VB gitu ya. Berarti kalau dari GLBB kan VC sama dengan VB tambah A dari BC dikali dengan T untuk BC gitu ya. Nah, guys, VC-nya adalah 0 karena dia pada akhirnya dia berhenti ya, diam. Dan ini diam ya, berarti ini adalah bahasa fisika ya, bahasa soal. Berarti VC-nya kita bikin 0, VB-nya berapa? Masukin yang atas ya, berarti seperti ini. Berarti 5 F dibagi dengan kurang 10. 10 ditambah, ya udah, berarti A untuk BC dikali dengan TBC berapa nih TBC? TBC 5 ya. 5. BC-nya 5 ya. Oke, berarti 5 gitu ya. Berarti kalau teman-teman bilang berarti ini minus 5 A BC ya, A untuk BC sama dengan 5 F dibagi M gitu. Dikurangin 10 gitu ya. Berapa nih guys cara bagusnya nih? Yuk, ada yang bisa bagi gimana nih cara baginya? Bisa ya, matematika biasa ya. Berarti A untuk BC sama dengan berapa? Berarti ini 5 F dibagi dengan M dikurangin 10 dibagi dengan minus 5 gitu ya. Berarti A untuk BC-nya berapa nih guys? Per M. Ini minus F per M ditambah tambah ya? Per M. Tambah 2 ya? Atau boleh teman-teman bilang apa nih kalau kayak gini? Dibalik. Aja ya, biar bagus ya, biar rapi ya. Berarti A untuk BC sama dengan berapa? 2 ditambah F M gitu. Nah, ini adalah A untuk BC gitu ya, untuk titik B sama C gitu. Nah, ya udah kalau udah dari A untuk BC, ya udah berarti sekarang kita tinjau lagi nih. Jadi dari hukum Newton, GLBB baru kita balik lagi nih ke hukum Newton yang jadi juga gitu ya. Oke. Saya salah tulis tadi, sorry. Ya udah, berarti yang teman-teman lakukan sekarang adalah tinggal balikin tinjau hukum Newton. Paling gampang adalah kalian ambil aja di titik BC. Tadi kan yang AB-nya udah ya. Nah, karena yang di BC itu gayanya cuma ada satu ya, yang di titik C, makanya kita bilangin aja nih. Berarti untuk yang nomor apa? Nomor 4, kita tinjau ya. Tinjau titik yang di BC. Kalau teman-teman lihat di sini, guys, ketika udah di titik C, lihat gayanya cuma ada gaya gesek yang bekerja, guys ya. Gaya F-nya udah lepas gitu, udah mulai berkurang ya. Karena ya udah gini. Berarti kalau udah di titik B ke C, gaya F-nya udah berkurang, maka hanya gaya FK yang bekerja. Maka seperti ini, formulasinya menjadi apa? Jadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Remember, hanya ada satu gaya, which is FK. Guys, remember FK-nya berlawanan dengan arah gerak, maka kita kasih depannya tanda minus ya. Berarti minus FK sama dengan M dikali A untuk BC, guys. Gitu. Ya udah.
Ada yang mau masukin angkanya berapa di sini? FK-nya kan berapa nih? Berarti minus mu K dikali FK-nya kan M dikali G ya. Sama dengan M, sorry, M-nya ya, M dikali ABC ya. A percepatan untuk BC gitu. Berarti M dikali ABC-nya berapa? 2 ditambah Tadi ya. Itu bukannya 2 kurang F ya Kak ya? Saya ya. Dikurangin ya. Oke, makasih nih. Jadi saya sulit lagi. Oke, makasih ya koreksinya. Jadi kita belajar bareng-bareng guys. Sip, mantap. 2 minus F per M ya. Mantap. Oke, 2 minus F per M nih. Oke, dapat. Ya udah, berarti minus F per M ya. Ya udah, apa yang boleh dihapus di sini? Of course ya. Oke, sama biasa M-nya dibuang, yang luarnya doang ya, nggak boleh gitu ya. Kita masukin angkanya guys. Berapa nih kalau boleh tahu? Berarti ini minus, ini 0,2 dikali dengan 10 sama dengan berapa nih? Berarti 2 dikurangin F per M. F per M gitu ya. Makanya ini berapa? Minus 2. S2. 2 minus F per M. Kita balikin. F per M-nya berapa harusnya? 2 tambah 2. Berarti F per M-nya berapa nih harusnya guys? Sama dengan 4. 4. Ya udah, kesimpulannya apa? Kalau dari sini, kita harus mendapatkan informasi atau kita manipulasi dikit ya. Kalau kita bilang F per M-nya itu sama dengan 4, maka boleh kalian bilang F sama dengan 4M. Ya udah, biar enak teman-teman kaliin aja bilangan yang semua boleh dikali ya. Berarti dengan kali bilangan G gitu ya. Jadi sama-sama dikali G, F dikali gravitasi sama dengan 4M dikali gravitasi gitu ya. Jadi seperti ini. Ya udah, F dikali G, G-nya berapa di sini? Berarti F dikali 10 sama dengan 4. M dikali G apa? Sama dengan 10M. W gitu ya. Maka 10F sama dengan 4W. Atau kita sederhanakan, berarti 5F. bagi 5F ya. 5F sama dengan 2W. 2W. Ya, seperti ini. Wow. Panjang banget. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu kemarin ada yang kejauh nggak soal nomor 1? Kayak mata batin nggak? Satu soal. Masih pakai mata batin. Iya, betul ya. Betul. Ada nggak jawabannya nih? Mana nih? Ada nih. Berarti ada 5 ini ya? 5F sama dengan 2W ya? Ada ya? Masih. 5F, 2W. Yang B ya? Yang B. Ah, iya. Cepatnya enggak, Kak. Cara cepatnya ada sih guys sebenarnya. Kerjakan cepat-cepat. Kerjakan cepat-cepat. Gini, kalian jangan pernah menggunakan cara cepat. Bukan apa-apa ya, karena gini, UTBK itu dituntut untuk kalian paham gitu ya. Gini, kenapa saya ngejelasin dari awal banget sampai akhir? Karena supaya, of course, pertama kalian belajar penguraian gaya, 1. Kedua, kalian belajar yang namanya GLB 2 kali di sini. Yang ketiga, kalian belajar yang namanya hukum Newton. Jadi soal itu udah mencakup banyak capaian gitu. Dan ini bagus banget ya buat kalian latihan soal. Ya, ini jadi untuk soal ini saya yakin nanti cara cepatnya akan saya kasih, tapi kita fokus dulu pada cara fokusnya dulu, cara detailnya ini, cara komprehensifnya ya. Takutnya nanti kita nggak keburu guys, karena saya udah timing kalau kita bahas cara cepatnya nanti kita nggak keburu buat mesin lain. Jadi sementara sepanjang dulu aja teman-teman ya, terima dulu. Jadi untuk yang kasus dengan hukum Newton, jadi setiap kasus itu nggak bisa pakai cara cepat yang sama. Jadi kalau kalian ketemu balok sama katrol, itu rumusnya beda-beda guys, tergantung gimana wujudnya, berapa baloknya, ada gesekan atau enggak, itu ngefek. Jadi nggak semua bisa dipakai. That's why kalian harus mulai kebiasa sama hal yang kayak gini gitu. Jadi kalau kalian balik cara cepat baru cara panjang, kalian bakal bingung. Tapi kalau kalian tahu cara cepatnya apa, cara detailnya apa, baru kalian translate menjadi cara cepat, nah itu akan menjadi lebih baik gitu ya. So, untuk soal 1 ini lebih kurang seperti ini teman-teman. Pertanyaan saya simpel. Ada yang jawab nggak ini? Atau skip semua? Atau hands up gitu? Hands up ya? Ya, jadi lebih kurang kayak gini ya cara ini. Boleh kita diskusi dulu aja, kita lanjut dulu ya ke nomor 2 guys ya. Jadi kayak gini. Oke, ini cara untuk nomor 1. Remember, ada
Dinamika itu tentang penguraian gaya, vektor. Jadi kalau kalian salah dalam menguraikan gaya, kalian akan fail gitu ya. Jadi misalkan seperti ini. So, ini tadi. Oke, nomor 1 harusnya seperti ini cara komprehensifnya. Silakan teman-teman jadi nanti akan saya kasih melalui. Oke, nah guys, next kita bahas nomor 2 karena kita harus kejar soal ya. Dalam diskusi ini, recordingnya boleh kalian replay di sini ya. Nah, nomor 2 guys. Nomor 2, ada yang bisa jawab nggak? Kalau boleh tahu. Awal-awal. Oke, saya gambar dulu ya. Ada yang bisa jawab nomor 2 nih? Logikanya sih D nggak? Logikanya? D. Oh, nggak. C. C udah. C. Oke. C ya. Harusnya di sini tuh jawabannya nggak langsung dapat dari soal guys, karena harus nalar dulu ya. Ini itu penggabungan antara fisika sama penalaran umum harusnya sih. Ya, harusnya gitu ya. Ya. Jadi kalian dapat angka nanti nggak akan langsung dapat hasilnya segitu dari option. Oke, kita cek dulu ya. Makanya gini, kalau soal fisika itu lebih gampang kalau kalian menggambar. Jadi ilustrasinya itu sangat membantu kalian banget. Terlebih visi ya. Jadi seperti ini ya. Gambarnya sangat akurat. Oke, first of all ada yang namanya titik A, titik B, dan of course titik C di sini. Oke, ada anak 400 Newton berjalan dari A ke C dengan satu papan, keadaan setimbang panjang 3 meter. Beratnya 250 Newton, titik beratnya 1 meter di titik kanan A. Oke, 1 meter. Sini ya. Ini 1 meter di sebelah kanan A. Berarti berat papan, sini guys ya. Berarti ini adalah W-nya sama dengan 250 Newton. Ya. That's number 1. Yang nomor 2 adalah apa? Boleh kalian lihat di sini. Mana lagi nih? Terus kita lupa gambar katrolnya ya. Di sini ada tegangan talinya ya. Oke. Tegangan talinya di sini. Ada katrol. Maaf nih, saya gambarnya agak ke bawah. Oke. Ini adalah W-nya ya. Ini 50 Newton. Maka of course kalian ada dapat T di sini ya. Nah, oke. Oke, yang kedua adalah anaknya akan berjalan ya, somehow dari titik A ke titik B atau titik B ke titik C gitu ya. Nah, ya udah. Cara paling simpel adalah gini guys ya. Kalau dalam keadaan setimbang di sebelah kiri, maka paling tidak anak ini ketika udah mengalami udah mengalami pergeseran dari titik B, berarti di sekitar sini ya. Berarti nanti akan ada pergerakan dari anak menuju titik somewhere di antara titik B sama titik C seperti ini. Nah, berarti somewhere nanti anak memiliki gangguan atau memiliki titik maksimal dari titik B sampai C sehingga katrol atau sistem ini nggak akan mengalami pergerakan. Berarti ini W anak yang bernilai 400 Newton gitu ya. So, seperti ini guys ya. Oke. Ya udah, berarti pertama kita lihat dulu panjangnya. Kalau teman-teman panjangnya kan 3 meter guys ya. Betul nggak sih? Ini 3 meter. Terus yang di sebelah sini kita bilang aja apa nih? Ini bilang aja X ya. Terus yang di sebelah sini harusnya berapa nih? Oke, B ke C berapa harusnya B ke C? B ke C 1 meter ya? Berarti BC-nya 1 meter, oke. Berarti dari B ke pusatnya berapa harusnya? Kalau panjangnya 3 meter? 1,5. 0,5. 1,5 atau berapa nih? Kan 1 tambahnya berapa? 0,5. 0,5. Boleh nggak saya 0,5? Jadi dari A ke pusat, 1. Dari C ke B itu 1. Berarti B ke pusatnya berapa? Iya, 1 meter gitu ya. Nah, gini guys. Dari informasi ini kalian menerjemahkan berapakah panjang lengan beban masing-masing ya. Ini kayak gitu. Kalau udah kayak gini, kita tinggal bisa menentukan sistemnya seperti apa. Oke. Pertama kali menentukan sistem kesetimbangan adalah gini. First of all, tentukan dulu yang namanya pivot. Atau bahasa Inggrisnya pivot, atau bahasa Indonesianya adalah titik tumpu
atau bahasanya adalah pusat rotasi gitu ya, apapun namanya itu. Tentukan dulu di manakah pusat rotasi dari sistem ini kalau dia ada pergerakan. Cara paling gampang adalah cari titik di mana gaya itu tidak bekerja gitu. Atau bukan hanya tidak bekerja, atau yang paling dikit gayanya, atau gaya yang paling minimal. Jadi gaya yang paling dikit bekerjanya apa. Oke, dalam sistem ini kalian boleh menentukan 3. Ada 2 yang paling mungkin. Pertama titik A, yang kedua titik B. Tapi untuk mempermudah kalian, karena ketiga gaya ini diapit oleh titik B yang paling dekat, daripada akan jauhan nih, maka kita boleh tentukan titik B sebagai pivotnya, atau sebagai tumpuan, atau sebagai pusat rotasi gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, silakan kalau off cam guys ya, tidak apa-apa. Nah, makanya guys, kalau udah seperti ini tinggal kita simulasikan. Berarti sigma tau di titik B itu harus sama dengan 0. Supaya apa? Supaya ada terjadinya kesetimbangan gitu ya. Of course, balik paling mudah adalah berarti sigma tau yang clockwise ya, yang searah jarum jam, berarti minus tau yang anti clockwise atau counter clockwise ya, itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi seperti ini. Guys, yang clockwise itu boleh kalian lihat di sini ada berapa momen di sini guys, kalau boleh kalian tahu kalau pusatnya di pivot B ada berapa momen harusnya? Momen W, momen WA, dan momen oleh T gitu ya. Jadi ada 3 momen ya. Ada W, ada WA, ada T. Kalian cek di sini. Kalau pivotnya di B, maka momen W geraknya akan ke arah berlawanan jarum jam. Kalau WA dia akan berlawanan jarum jam. Dan kalau dia momennya T, maka dia akan searah jarum jam gitu ya. Karena seperti ini. Berarti W dan T itu adalah anti atau counter clockwise ya. Sedangkan yang WA yang anaknya adalah yang clockwise, yang searah jarum jam. Jadi kalau momen kalian jangan lihat atas bawah, tapi kalian lihat arah rotasinya bakal kemana terhadap pusat atau pivot itu. Ya udah, dari sini kalian tentuin aja. Ini ada yang komentar tadi. Ya, kalau mau 2 silakan aja guys ya, nanti ada coding. Sip. Clockwise-nya ada apa di sini? Ya udah, ada WA dikali lengannya. Lengannya kan apa? Dari pivot B adalah berarti X gitu ya. Dikurangin yang anti clockwise, ada apa aja di sini anti clockwise? Ada W dikali lengan, ya lengannya yang berjumlah 1 meter gitu ya. Dan ditambah satu lagi adalah T, tegangan tali ya. Di tegangan tali dikali dengan lengannya adalah lengan BC gitu ya. Jadi sama dengan 0 gitu. Berarti ya udah boleh kalian teman-teman formulasikan, berarti WA dikali X sama dengan W dikali L ditambah T dikali L untuk BC gitu ya. Ya udah nih, berarti WA-nya adalah 400 guys. Dikali dengan X sama dengan W-nya adalah di situ berapa W-nya? Pusat batangnya? Pusatnya adalah 250 Newton ya. Dikali dengan L-nya. Jadi ini adalah L batang ya. Yang ini adalah panjang lengan batang dihitung dari pivot B gitu ya. Berarti dikali dengan 1 meter ditambah dengan tegangan talinya berapa di sini? Berarti kalau di ini kan imbang ya, berarti sigma F sama dengan 0 ya. Berarti di sini adalah W dikurangin T sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan W. Berarti T-nya berapa guys? 50 Newton gitu ya. Maka di sini juga sama, ini 50 Newton dikali dengan LBC-nya sama dengan 1 meter gitu ya. Maka di sini 400X sama dengan 250 tambah berapa? Tambah 50 ya. Berarti berapa nih? 400X tambah 300. Berarti X-nya berapa harusnya guys? Kalau gitu. X-nya. Dibagi ya? 300 dibagi 400 sama dengan 0,75 meter atau berapa? 75 sentimeter gitu. Ya udah. Kalau dari gambar, ingat kita lihat dari gambar lagi nih, balikin. Berarti apa nih teman-teman sekalian? Berarti X-nya ini itu 75 cm dari titik B atau sebesar 25 cm
dari titik apa? Dari titik C gitu loh. Nah, makanya yang akan berarti apa kesimpulannya? Berarti maksimal ya. Maksimal anak itu boleh ya. Boleh berjalan ya sejauh 75 cm. Dari mana nih? Dari kiri atau dari kanan titik B harusnya? Dari kanan ke kiri. titik. Kanan atau kiri nih kalau di sebelah ini ya, X-nya. Di sebelah kanan atau sebelah kiri titik B harusnya? Di sebelah kanan ya, X-nya ya. Di sebelah kanan titik B gitu. Ya udah. Kita cek dari statement ini mana yang paling mendekati ya. Karena harusnya statement ini nggak ada jawaban, guys. Kita cek dulu sini. A. Papan akan turun saat anak mencapai titik B. Enggak. Kalau titik B berarti momennya 0 ya anaknya ya. Yang B. Papan akan tepat tergelincir setelah mencapai 40 cm di titik C. Kalau masih 40 cm dari C, masih aman nggak, guys? Aman. Masih aman ya, karena masih 25 ya batasnya ya, bukan 40 ya. Nomor C. Papan akan tepat terguling setelah anak telah mencapai 75 cm di kiri titik B. 75 cm, tapi sebelah kiri, guys. Berarti sebelah kiri. Oke, kita dulu yang nomor C. Nomor D sekarang. Papan akan tetap dalam keadaan setimbang saat anak telah mencapai 20 cm di kiri titik C. Benar nggak? Nomor D. Papan akan tetap dalam keadaan setimbang saat anak telah mencapai 20 cm dari kiri titik C. Berarti anaknya udah nyampe sini nih. Udah nyampe sebelah sini, 20 cm. Kalau udah nyampe sini, berarti dia udah terguling. Yang terguling. Yang nomor E sekarang. Papan akan tetap dalam keadaan setimbang saat anak telah mencapai 30 cm di kiri titik C. Jadi anaknya, kalau kita gambar dari titik yang nomor E ini, ya, kalau boleh kalian bilang ya, di sini guys, berarti katakanlah, ini kan 25 ya, berarti kalau anaknya masih di angka 30 di sini, dan di sini dari B ke anaknya itu 70, berarti harusnya anaknya nggak mendekati batas ambang 25 gitu. Makanya anaknya akan tetap membuat sistemnya akan setimbang. Nah, berarti untuk yang nomor 2 ini lebih tepat ke arah yang titik yang jawabannya nomor E gitu. Jadi seperti ini, guys. Kalau misalnya yang tergelincir itu berarti anaknya itu berada di titik 75 sebelah B gitu ya? Ya, 75-nya sebelah B kayak gini. Berarti 75-nya bukan di kanan, tapi di sebelah kiri gitu. Jadi seperti ini. Sebelah kiri kita, bukan sebelah kiri anak. Kita enggak, sebelah kiri titik B maksudnya. Titik B, bukan kita. Sini berarti ya, Kak ya? Jadi ini, kalau di soal kan ini kanan ya? Kan kanan ya? Iya, oh. Kirain ini sebelah kiri si anak. Enggak, kalau di... Oh, sebelah kiri titik B. Harusnya kalau dari diagram soal, harusnya kiri dan kanan tuh seperti yang pembaca lihat, guys, harusnya. Atau coba. Nah, kita nggak tahu nih mana depan, mana belakang ya. Jadi, cara paling aman adalah ini, guys. Kita nggak tahu anaknya ada kemana ya. Anaknya ada mana ya. Gitu. Iya, nggak tahu kan kita kan. Makanya, jadi kalau dari ini yang paling membuat nalar ya lebih ke arah guys sebenarnya. Nah, jadi kesimpulan adalah maksimal anak ini tuh boleh berapa senti gitu. Dari titik B ke kanan. Jadi kalau 75 cm lebih dia bakal gitu guys ya. Jadi segitu. Jadi seperti ini ya. Jadi yang di tempat yang nomor E. Gitu. Jadi ini cara mengerjakan soal kesetimbangan. Memang nggak langsung dapat jawabannya. Jadi kalian harus menalar dari kesimpulan yang kalian dapatkan gitu. Jadi 75 yang dapat di angka ini tuh bukan 75 di sebelah kiri, maka 75 di sebelah kanan gitu. Dan yang nomor C ini salah ya. Khususnya titik yang C gitu. Oke guys, jadi lebih kurang seperti ini untuk yang nomor 2 gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nih, 2 soal awal ya. 2 soal yang menjadi pembuka ya. Atau kemarin pas dikerjain itu di shuffle soalnya guys, kalau boleh tahu. Shuffle ya? Diacak ya?
Enggak, tetap nomor 2. Diacak ya soalnya nomor ini ya, nomor 2 ya. Nomor 1 sama 2 ya. Jadi kalian nggak akan dapat 1 sama 2 barengan ya. Jadi somehow nanti di nomor berapa, nanti di nomor berapa gitu. Jadi ya kayak gini. Jadi of course ya, tadi mekanika tuh memang cukup menguras waktu guys ya, menguras pikiran gitu. Tapi memang ya ini adalah core dari fisika SMA ya, tentang Newton gitu ya. Karena yang Einstein nanti mungkin terlalu berat gitu, terlalu imajinatif ya. Jadi seperti ini. Kita lebih belajar ke fisika yang Newton. Gini guys, jadi masih 2/20 ya completion-nya ya. Jadi seperti ini. Ya udah, berarti 1 sama 2 yang berat-berat harusnya udah kalian pelajari dulu. Mungkin yang gampang-gampang yang tadi ada lensa atau materi kayak apa sih, nanti bisa kita coba-coba di akhir ya. Oke, kita coba dulu lompat karena masih bahas mekanika ya. Jadi kalian mau yang sulit dulu atau mau yang gampang dulu nih? By the way. Request. Yang sulit atau yang gampang? Menurut kakak gampang dulu kak. Nanti kami ya. perhitungkan itu gampang atau sulit. Oke, yang gampang dulu ya. Yang sebenarnya nggak mikir kayak tadi, yang nggak terlalu berat banget gitu ya. Jangan-jangan gampangnya sulit. Yang nomor 19 harusnya bisa guys ya. Coba kita cek ya. Nih. Ini lebih gampang ya. Oke. Ada grafik nih. Ini nggak seperti tadi, cuma grafik ya. Nggak ada gaya, nggak ada apa. Antara kecepatan V sama waktu T ya. Gini di sini. Terus dia nanya percepatan mobil ketika bergerak semakin cepat. Biar nggak santuinnya. Kalau boleh kalian tahu kan apa? A sama dengan delta bagi delta T ya? Itu nggak? Ya. Percepatan ya. Berarti A adalah V akhir dikurangin V0 ya, dibagi T akhir dikurangin T0 ya. Oke. Lihat di sini ketika semakin cepat, maka harusnya gradiennya positif atau negatif kalau di grafik? Gradien? Positif. Positif ya. Kalau dipercepat, kalau diperlambat negatif ya. Makanya dari persamaan garis kalian tahu bahwa garis yang memiliki gradien adalah yang dari titik ya 20 30 dan titik 10 30 ya. Berarti boleh kalian bilang ini adalah VT, ini adalah V0, ini adalah T akhir ya. T akhir ini adalah T0 gitu ya. Sorry, ini salah guys ya. Ini T akhir ya, T0 ya. Oke. Kita refreshing dulu di sini ya. Sip. Berarti VT-nya berapa di situ? 30. 30 dikurangi 10. 10 satuannya dalam meter per second. Bawahnya? 30 dikurang 30 dikurangi 10. 20. 20. Ya. Ini 20 meter per 10. 20 per 10. 10 meter per second ya. Berarti berapa nih? Jadi 2M. 2 Per Meter per sekon kuadrat. kuadrat. Karena dibagi S lagi ya. Ya udah. Wah, Ya kan? Jadi rumusnya cuma gitu aja kayak. Kalau Ah, misalnya gimana? ketemu soal gini. Gimana? Kalau ketemu soal gini rumusnya cuma gitu aja kak. Rumusnya cuma gini ya, rumusnya. Nah, ini kan sebenarnya tinggal masuk rumus. Kalau yang di awal tadi kan harus mikir nih. Idenya kayak gimana nih? Kalau masih bakalan ini gimana ya gitu. Nah, ini kan harus mikir nih. A ke B, B ke C. Nah, kalau ini kan tinggal masuk rumus gitu. Nah, ini bedanya. Ini soal yang bisa kalian bilang mudah dan bisa buat kalian tarik nafas dulu lah ngerjain soal ini. Oke, ini gampang gitu. Baru makan lagi yang berat-berat kayak gitu. Ini seperti ini. Jadi selama saya kasih tahu ya, selama itu masih bahasnya kita, ya ada gaya. Ini kan nggak ada gayanya. Kalian masih aman. Tadi yang di awal udah ada gaya ya. Udah ada gaya gesek, gaya F-nya juga, gaya dorong gitu. Tadi ada di sini ada gaya, ada momen gitu kan. Ini udah jadi masalah. Gitu. Cuma kalau sebatas kinematika, baru mengamati geraknya kayak gimana, bukan gayanya seperti apa, kalian masih gampang. Gitu. Itu clue-nya ya. Jadi kalau kalian mau jago di gerak parabola, gerak lurus GLBB, GLB, itu kalian masih bisa menghandle. Sebenarnya nomor 14 ini kelihatannya sulit, cuma kalau kalian kalian tahu ini kalian cukup menggunakan matematika ya, aturan sinus guys. Oke,
kita gimana nih? Kita gambar ulang dulu ya. Seperti biasa guys, fisika itu akan lebih gampang kalau kalian gunakan ilustrasi gitu ya. Ini ada katrol, ini ada balok ya. Baloknya seperti ini teman-teman ya. Nanti ada membentuk sudut seperti ini ya. Oh ya, saran saya kalian ingat-ingat trigono ya. Trigono yang kelas 10 aja sih, yang kelas 11 ya. Jadi kalau ada sudut penambahan sudut, oke. Maaf, ini gambarnya nggak bagus-bagus banget. Oke, ini adalah WB ya. WB-nya berapa guys? 20 kilo ya? Berarti 200 Newton ya. Berarti ini ada T-nya. Berarti sama ya, 200 Newton ya. Karena dia meniadakan gitu. Nanti di sini ada theta. Nanti di sini ada yang namanya WA ya. Sama dengan berapa? 10 kilo berarti 100 Newton. Nanti ada gaya dorong di sebelah kanan gitu ya, di sebelah sini guys. Oke. Pertanyaannya simpel. Kalau ketemu, ada yang belum kita gambar, ini ada santelannya seperti ini ya. Oke. Nah, gini. Oke, dia bilang apa? Ada sistem ini membentuk sudut theta terhadap sum vertikal ya, berarti ini adalah sumbu Y gitu ya. Oke, besarnya sudut theta dan gaya F agar sistem setimbang. Ada yang punya ide nggak ini diapain? Ada yang masih ingat aturan sinus nggak guys? Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini sebenarnya gayanya, anggap aja kayak gini. Guys, kalian kalau memakai aturan sinus ya, kalian boleh bilang bahwa ini WA, maka sudut yang di depan WA adalah ini. Sorry, ini saya gedein dulu ya. Jadi ini adalah berapa? 90 ditambah theta ya. Setuju ya? Kan ini siku-siku ya. 90 tambah theta gitu ya. Nanti gaya F-nya ini yang di hadapannya. Ini saya lingkarin warna biru ya, biar kalian gampang. F ini adalah, nah itu. Ini sudutnya berapa nih guys? Ayo, pakai matematika trigono nih. Ini berapa sudutnya? 180 derajat minus theta ya. Yang ini ya, sudut yang biru ini ya. Ya. Satu lagi, yang T di sini, sudut yang T berapa harusnya yang T? 180. 180 apa 90 ya harusnya? 60 Kak. 90 ya. Dia nggak ada yang motong ya. Di 90 di sini. Oh, udah. Oke. Ya udah, berarti kalau udah gini apa yang harus kalian lakukan guys? Berarti pakai aturan sinus. Ada yang masih ingat aturan sinus? Ya udah, berarti ada gaya sama semua sudut yang di hadapannya gitu ya. Berarti gimana? Berarti dari yang WA nih, berarti WA dibagi dengan sin berapa? Sin yang sudut di depannya? Sin 9 9 90 tambah theta. tambah theta. Oke, nice. Next, F per apa nih? F-nya apa sudut depannya? Berarti sin 180 180 sin theta. dikurang theta. Kurangin theta ya. Oke, siap. One more guys. T per sin 90. 90 ya udah. Ya udah, kita sekarang nyari tetanya dulu aja ya, karena kan theta. Oke, cari nyari theta, kalian jangan pakai yang ada F-nya. Berarti kalian ambil yang ini aja ya. Berarti oke, trigono nih. Berarti udah, sekarang saya mau nanya nih. Kalau disederhanain ini jadi apa nih? Yuk. Oke, guys, trigono nih, saya belajar math nih. Pokoknya apa nih? Berarti WA per sin 90 tambah theta ini apa harusnya? Kalau sin 90 theta jadi apa nih? Yang tahu apa nih? Cos apa sin harusnya kalau ini? Cos. Cos theta. Cos theta ya. Yang ini berapa nih? Sin 180 minus theta ini apa? Berarti Cos theta. enggak, bukan cos. Harusnya Sin. Sin theta. sin theta. Iya. Satu lagi? T per sin Sin 90. Ya udah gini aja ya. Udah kayak gini guys. Ya udah berarti kalian harus tahu manipulasi trigonometrinya ya. Jadi seperti ini. Sip.
Udah, oke kayaknya ada salah sih. Ntar. F-nya per sin, WA per cos. Ya, benar ya, benar sih. Udah. Berarti sekarang kita tinggal pakai WA sama T, karena F-nya belum kita ketahui, pakai yang dua ini untuk mencari theta ya. Jadi gimana guys? Berarti WA per ini cos theta sama dengan T per sin 90 ya. Oke, berapa nih guys harusnya? Kalau kita selesaikan. Oke. Ya udah, berarti WA ya. Berarti WA. 100. Sorry ini. Kita bagi aja nih ya. Langsung aja ya. Berarti cos theta ya. Biar kita langsung dapat rumusnya. Berarti cos theta sama dengan apa? Berarti T per WA dibagi sin 950 ya. Oke. Cos theta-nya berapa guys? T-nya tadi? T-nya 200. T-nya 200. Sorry, balik nggak ya? T-nya 200. Oh, balik ya guys ya. WA per T ya. Balik ya. Ini balik ini. Oke. Maaf. Oke. Sip. Berarti ini adalah WA ya, atasnya dibagi T. Harusnya WA sin 90 ya. Untung sinnya 90 jadi nggak ngaruh ya. Oke, WA dikali sin 90 bagi T. Berarti WA-nya adalah tadi 100 ya. 100 Newton dikali 1 dibagi berapa bawahnya? T-nya? 200. T-nya 200 Newton ya. Udah. Tetanya berapa guys? Harusnya saya dapat ya. Tengah. Cos theta tengah gitu ya. Berarti ya udah, berarti tetanya adalah arcus tangan ini ya. Arcus tangan. Arcus cosinus dari tengah gitu ya. Itu berapa? 60? 60. 60. Oke, ya udah. Cos tetanya adalah 60 derajat. Nyari F-nya gimana guys? Ya udah, kalian tinggal pakai yang bagi ini per theta sama dengan T per sin 9. Berarti F-nya berapa nih? Sama dengan T dikali sin theta per sin 90. Ya udah. Masukin yang tanya. Berarti T-nya adalah tadi 100 Newton kali sin 60 dibagi sin 90. 10. Oke, berapa nih masukin angkanya? 200 100. kali Kali akar 1/3 Satu. per 100. Ya udah, ada nggak jawabannya? banyak Ada. 60 dan 100 akan 3 Newton. Siap. Guys. Jadi sekalian dapat belajar fisika, dapat matematika ya. Trigono dipelajari juga ya di sini ya. Buka-buka lagi nih trigono ini karena guna di fisika ya. Ini beneran pakai trigono guys ya. Nah, seperti ini. Nomor 14 kayak gini. Jadi yang berat-berat tuh udah kalian kerjain di sini ya. Udah kita diskusikan ya. Jadi ada yang momen, ada juga yang mekanika gini ya. Mekanika udah semuanya dibahas sama kita. So, kayak gini teman-teman semua untuk mekanika ya. Yang memang butuh penjelasan buat kalian. Jadi seperti ini. Maksudnya untuk yang misalnya nggak butuh ya. Maksudnya nggak terlalu butuh gitu. Karena ini beneran butuh pemahaman dan penalaran guys. Oke, mekanika dan kelar guys. Untuk yang ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Sebelum kita move ya. Ke lebihnya. Gitu. Ini jam berapa? Masih ada party morning. Aneh gini kak. Nah, Ya, apakah gimana? kan saya gini mikirnya fisika kenapa ya kalau misalnya lihat soalnya aja sudah mumet gitu ya. Bener banget, setuju. Jadi Oke. Sama. Gini guys, sebenarnya kalau kalian notice ya, ini saya kasih tahu nih, fisika itu bikin kalian mumet kalau dia bahasnya mekanika. Jadi kalau bahasnya kesetimbangan, balok-balokan, kayak gerak-gerakan, itu pasti bikin kalian mumet. Karena memang itu gampang diamati, tapi memang dibikin sulit. Kalau kalian nemunya soal kayak kalor, kayak panas, kayak lensa, itu lebih gampang. Dibikin gampang soalnya. Jadi kalau kalian mau beneran achieve fisikanya, itu kalau kalian memang mumetnya di mekanika, kalian minimal jago di bagian yang kalau ada yang kalor, panas, atau bagian yang energi dalam, termodinamika, atau yang bagian
doang ya. Kalian cuma Berarti dapatkan kalau ini ya. misalnya yang selain mekanisme itu yang kakak bilang tadi, itu lebih simple untuk cara pencariannya gitu ya, Kak ya? Ya, lebih simpel. Lebih simpel, problemnya lebih simpel, tapi memang rumusnya lebih sulit, guys. Jadi fisika itu kebalikannya. Rumusnya simpel, kasusnya sulit. Rumusnya sulit, kasusnya simpel, kayak gitu. Jadi kebalikannya. Jadi itu adalah kompensasi. Gitu. Jadi memang kebalikan dari fisika kayak gitu. Kalau yang kakak lihat ya, dari SMA ya. Jadi memang ya kalau bisa kalian amatin kayak ada gerak parabola, ada helikopter yang jatuh, atau misalnya ada tumbukan, itu bisa kalian bayangin, tapi kasusnya bakalan lebih bisa bikin kalian mumet tadi dibilang. Nah itu jadi berkebalikan. Jadi tinggal strategi teman-teman gimana supaya mau bisa achieve fisika itu berapa. Tapi kalau bisa nih, saya kakak saranin buat kalian. Pertama, kalau kalian udah achieve di bagian kinematika ini, kalian jagoin banget. Jadi semua gerak ya, mau yang kan ada banyak ya kalau kinematika ya. Kan ada GLB, ada yang namanya GLBB, nanti ada yang namanya parabola, jangan lupa ya. Jangan parabola dulu deh. Gerak vertikal atas bawah dulu ya. Ada yang namanya gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, nanti gerak jatuh bebas, namanya nanti ada gerak parabola ya. Nanti ada yang namanya gerak melingkar beraturan, satu lagi gerak melingkar berubah beraturan. Ini kan sebenarnya rumusnya mirip-mirip, guys. Ini kalau kalian udah megang ini tuh enak gitu. Minimal yang ini kalian pegang. Baru kalau kalian mau berani, tadi kita bahas yang ada pakai gaya nih. Ada F, ada FK, ada gaya normal, gaya berat. Gitu. Ini yang kelas 10. Yang kelas 11 naik levelnya. Ini udah pakai momen nih, sigma tau gitu kan. Kalian udah bayangin. Nah, kayak gitu. Jadi, ya fisika itu memang kayak gitu guys ya. Rumusnya simple, rumusnya cuma ini loh, kalau kalian tahu ya. Di fisika itu kalau ngerjain soal yang tadi, itu rumusnya cuma satu guys. Apa nih rumusnya? Ya udah, sigma tau sama dengan 0, udah ini rumusnya loh. Bawahnya kalian mikir dari gambar. Hukum Newton tadi, rumusnya cuma satu. Rumusnya cuma ini loh. Tuh, ini rumusnya. Yang jadi bingung adalah gimana nerusin rumusnya ke bawah itu sebenarnya. Ini kan dari gambar guys. Kalau kalian nggak gambar, kalian bakal bingung nih nulis apa di bawahnya. Jadi kebalikannya ya. Nanti kalian bakal lihat soal-soal yang sebenarnya rumusnya agak panjang, cuma memang tinggal masuk rumus doang gitu. Ada nanti. Kita lihat di sini ya. Kayak gitu teman-teman sekalian. How? Semangat ya yang ini ya. Jadi semangat ya untuk yang ini ya. Jadi tinggal kalian strateginya gimana supaya teman-teman bisa ini. Oke. Ya udah. Kita masih punya waktu sekitar 30 menitan lagi. Coba kita calm down dulu ya. Kita calm down dulu ngerjain soal yang udah gampang ya. Yang soalnya tentang sebenarnya nggak sulit ya. Ini anak mengisi ember ya. Ini adalah tentang fluida ya. Fluida, ini fluidanya fluida statis ya. Ya, statis ini masih statis. Sorry, ini bukan statis yang dinamis ya, udah mau dinamis ya, tentang fluida gitu. Oke, kita cek dulu ya. Oke, coba teman-teman baca soalnya dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Harusnya kalau bahas soal yang kayak gini, kalian nggak begitu bingung ya gimana soalnya. Coba, seorang anak, ada yang mau volunteer baca nggak? Silakan. Oke, kalau nggak saya bacain aja ya. Jadi seorang anak mengisi sebuah ember yang memiliki volume 0,019 meter kubik dengan menggunakan keran memiliki diameter 0,08 meter. Apabila air keluar dari keran dengan laju 0,61 meter per sekon, maka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember tersebut adalah, gitu ya. Ya udah, sebenarnya ini kasusnya simpel guys ya. Jadi ada ember, nanti ada keran. Jadi kalau kalian bayangin ini nanti ada ya nggak sulit ya. Nanti ada ember. Nanti embernya punya volume. Nanti di sini ada keran. Ya. Dan ini bakal mengisi ember. Tentukan waktu yang diperlukan, gitu ya. Oke, kita menggunakan rumus biasa namanya debit Q sama dengan apa? Volume dibagi waktu ya. V-nya itu volume. Jadi kalau V-nya V gede itu volume guys ya. Kalau V-nya V kecil itu namanya kecepatan ya V-nya. Nah,
kalian tahu ada yang namanya diskontinuitas yang seperti ini. Kalau ada beda penampang ya, ini adalah penampangnya. Jadi nanti ada namanya V di sini kecepatan keluar, dan nanti di sini ada luas penampang A gitu ya. Ini V-nya saya kasih ekornya di kepalanya. Berarti nanti kalau kalian boleh bilang dari kontinuitas itu kita boleh bilang adalah rumusnya debit sama dengan luas penampang dikali dengan V atau kecepatan keluar fluidanya gitu ya. Ada Q sama lain berarti volume dibagi waktu sama dengan A dikali dengan kecepatan. Remember, V-nya ini V kecepatan kalau V kecil. Nantinya ya kita bolak-balik rumusnya, T sama dengan volume dibagi A dikali dengan kecepatan gitu ya. Udah. Lihat di sini, karena dia kerannya itu berbentuk lingkaran ya. Ya, berarti di sini adalah ada A penampangnya, dan nanti ada kecepatan V di sini ya. Ada V dari keran gitu ya. Berarti kita boleh bilang V-nya, maaf, ini V gede ya, nggak ada ekornya. Berarti V-nya adalah volume gede dibagi dengan, ada yang tahu luas lingkaran guys? A sama dengan apa? R kuadrat. R kuadrat, atau kalau pakai diameter berapa? Seperempat? Perempat ide. D kuadrat ya? Ya. Diameter ya di sini. Jadi biar kita nggak bagi dua ya. Berarti berapa? Seperempat V D kuadrat dikali V gitu ya. Tinggal kalian masukin, harusnya teman-teman nggak ada masalah. 0,09. Oke, sekarang kita sampai sini ya. Berarti berapa? 0,19 meter pangkat 3 dibagiin ya. Berarti nanti teman-teman boleh pakai kalkulator atau gimana baiknya. Harusnya ini skill menghitung ya. Jadi bukan rumusnya tinggal dibagi 60. Harusnya ini second per menit ya. Berarti nanti dapat kebanyakan bisa kami bilang titik-titik. Ya sih tinggal tunggu. Kalau kemarin jawabnya berapa nih kalau teman-teman hasil hitungannya? Kalau yang nomor ini. Nggak tahu nggak berapa? Nggak tahu. Nggak tahu, lupa. Ada yang mau ngitung nggak nih? Ada yang mau volunteer hitung nggak? Ada yang mau sukarela nggak nih? Bagiin semua ini. Ya, hasilnya ada ya. Nanti kalau kalian nggak bisa ngitung ya udah. Hasilnya tuh sekitar di angka 600 sekian gitu. Berarti boleh kalian tulis angkanya komahan semua. Jadi ya itulah the art of physics ya. Jadi kayak gitu. Memoritasnya nggak masalah buat teman-teman ya, karena itu simpel. 10 menitan. Oke guys, kita kejar lagi ya nomor 4. Nah, nomor 4 nih rada nyenggol kimia dikit ya. Kimia dikit banget gitu. Kita gimana ngerjainnya? Nomor 4 ada yang mau jawab dulu nggak? Berapa jawabannya? Ada yang mau ngasih tahu nggak? Nomor 4. Ada yang mau ngasih tahu nggak? Kira-kira. Oke, dikasih tahu gini ya. Berarti VRMS adalah root mean square adalah V1 300K. Oke, dibilang sini V1-nya adalah salah. Ini V1 RMS ya. Berarti ada molekul gas nitrogen ya. Ini gas nitrogen seperti ini. Jadi ada 3
bond ya. Ini sebelumnya juga ya. Jadi triple bond. Jadi VRMS dia memiliki kecepatan apa di sini pada suhu 300 Kelvin gitu ya. Nah, lalu suhunya akan diperbesar ya. Maka V yang kedua adalah VRMS2 itu sama dengan 2P VR per tentukan nah gini. Berarti ada sebagian yang tidak jadi gini ya. Ya udah, kalau udah kayak gini gimana guys cara ngerjainnya? Ada yang mau tahu? Ada yang mau kasih tahu jalannya? RMS gimana nih? Udah, kita nggak usah lihat RMS. Oke. Kinetik itu sama guys, pilihan 3 kali R kalau dinya. Tapi di sisi lain, gas juga memiliki tulis V. Kayaknya nggak sih setengahnya ya, benar ya? Oke. Jadi dari 2 sama dengan apa? Tiga nanti R bagi dengan massa seperti ini guys. Kalian punya kan kalau saya badannya kecil ringan gitu, kalau saya lari bakal cepet ya dibanding kalau saya gendut gitu badannya kalau lama geraknya kayak mana gitu. Udah, maka VRMS dari satu gas adalah 3 RT dibagi MR. Apa itu T2 ya? Dia ada VRMS, ada T, ada VRMS, ada T. Ya udah guys, berarti boleh kalian bandingin nggak nih? Boleh ya? Berarti gimana nih? Berarti VRMS yang 2 ini agak di bawah ini. Ya apa namanya? Ya, fisika kita agak nyerempet kimia, jadi sekalian kalian belajar kimia. Jadi kita belajar semua ya. Kita belajar fisika, dapat math juga ya. Jadi sekalian gitu. Jadi VRMS yang 2 itu adalah 3 RT2 dibagi dengan MR, MR-nya dibagi dengan di sini VRMS yang 1 dibagi berapa? Berarti sama aja ya, akar. Maaf guys, ini tumpang tindih ya, nggak bagus ya. Sorry. Kita rapiin dulu ya, biar kalian enak lihatnya. VRMS 2 dibagi VRMS 1, lantas kita mungkin ini ada akar 3R2 dibagi MR, karena MR yang nggak berubah, kita membandingin kayaknya doang, dibagi 3R1 dibagi MR. Yang kita coret teman-teman di sini. 3-nya dicoret boleh, R-nya boleh dicoret, MR-nya boleh dicoret ya. Berarti tinggal ini. Nah, tinggal teman-teman dapetin apa nih di sini? Berarti apa? VRMS2 dibagi VRMS1 sama dengan apa? Akar T2 dibagi T1 guys ya. Ya udah. Kalau kayak gini gimana nih? Biar enak nih bikinnya. Kan jadi T2 ya? Iya. Dikuadratin ya. Jadi kalau ini kita bikin adalah VRM2 kuadrat VRS1 dipangkat T2 per T1. Ya udah, berarti satu dapat ya. Berarti T2 sama dengan ya udah VRMS2 dibagi
VR MS1 dipangkatin 2 kali T1. Udah, masukin angkanya guys. Berarti berapa? VR MS2-nya kan 2 kali ya? Berarti ini 2 V R MS1 dibagi dengan V R MS1 dipangkat 2. Pangkat 2 dikali T1 berapa tadi satunya di awal ya? 300. 300 Kelvin ya. 300 Kelvin ya guys ya. Ya udah. Ya udah, berarti tinggal dikali 300 Kelvin. Ya udah, berarti T2-nya berapa nih? Coret ya, berarti 4 pangkat 2 kali 3 4 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya. 2 kali 2 kali 300. Ya udah, berapa nih dapatnya? 1.200. 1.000. Panjang banget astagfirullah. Ya, sebenarnya gini, sebenarnya rumusnya simpel. Sebenarnya kita pengen dapat rumus ini. Kita tuh pengen nyari ini sebenarnya. Cuma kalau nyari ini tanpa saya kasih rumus, kalian bakal enggak. Kok rumusnya kayak gitu, Kak? Nah, itu. Jadi yang nomor ini. Makanya kakak ngasih tahu kalian, dapatnya dari mana? Dapat dari rumus ini. 1.200. Jadi kalian tahu nih, bahwa teori kinetik gas itu EK-nya tuh ada 2 ngitungnya. Pertama dari suhu boleh, dari kecepatan VRMS juga boleh. Gitu ya, setengah VRMS, pangkat 2 atau 3/2 nRT. Jadi seperti ini. Makanya dapat rumus VRMS adalah RT dibagi MA gitu. Nanti kita dapat itu asiknya adalah ngotik rumus. Nah, seperti ini. Itu tahu dari mana? Tahu dari kimia ya. Nah, ini guys kurang ngerjainnya seperti ini. Untuk yang nomor kayak gini teman-teman sekalian. Nah, jadi belajarnya belajar yang beneran komprehensif ya. Karena takutnya nanti kalian ditanya hal lain dari materi ini gitu. Jadi kalian belajar sekali dapat semuanya gitu. Jadi kalian nggak perlu belajar berkali-kali guys untuk satu soal doang. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang nomor 4, teori kinetik gas. TKG ya, teori kinetik gas. Ini rada nyerempet kimia dikit, tapi nggak banyak ya, cuma rumus mol doang di sini. Masa dibagi MR ya, seperti ini. Oke, nomor 4 ini lumayan gampang, nggak sulit ya, cuma memang rumusnya agak banyak ya. Jadi kalau kalian suka ngafal, nggak bagus ya, jadi pahami gitu. Oke, kita lanjut lagi guys. Mungkin 2-3 soal terakhir ya. Yang mungkin rada mana ya, agak butuh pemahaman. Coba sebenarnya ada sih yang butuh pemahaman, cuma kalian nggak ngeh kalau soalnya gampang. Kita coba bahas soal nomor bawahnya ya, nomor 5 gitu. Oke. Kita bahas nomor 5 nih guys. Ada yang udah dapat jawaban nomor 5 apa? Ada yang masih ingat nggak jawabannya ketika TO kemarin? Nomor 5 nih teman-teman. Nah, masih berhubungan dengan gas, masih berhubungan dengan suhu ya. Ini berarti ya rada-rada ya berbau dengan energi ya, entah kalor atau usaha atau yang lain gitu. Oke, kita baca soalnya. Gas argon mula-mula memiliki energi dalam E1, energi dalam ya. Boleh dibilang U, boleh dibilang E, itu sama aja. That's not problem ya, jadi seperti itu. Dan temperatur T1. Oke, di sini ada yang namanya E inisial, ada yang namanya T inisial. Ini yang awal. Nanti gas tersebut melakukan usaha W, melepaskan energi senilai Q, dan keadaan akhir memiliki F. Jadi nanti ada energi dalam F, yang final, dan temperatur TF. Temperatur T final, gitu ya. So, ini yang final, gitu ya. Final dan inisial, gitu. Nah, lanjutkan. Jadi di sini adalah ada diagram energi yang menyatakan antara energi terhadap, ini kan sumbu Y ya, ini sumbu X. Sumbu Y-nya apa nih guys kalau boleh tahu? Ini grafik apa terhadap apa nih? Besarnya perubahan energi tersebut digambarkan dalam proses gambar di atas. Harusnya ini gambarnya di atas ya. Apa simpulan dari proses ini? Guys, ini pemahaman apa ya kalau di ini ya? Ini PPU atau PBM nih, kalau ada grafiknya kayak gini? PBM ya? Kalau di TPS ya? Ya. PU. PPU ya? Atau PU? PU ya? Pengetahuan umum ya? Oke, kita bahas dulu ya berarti ya. Sumbu atasnya itu energi. Ya, ingat, ini energi.
sumbu ininya, sumbu horizontalnya apa nih harusnya? Oke, sumbu horizontalnya ini sebenarnya nggak ada informasi apa-apa, tapi ya udah kita coba terjemahkan dulu ya. Guys, ini kalau teman-teman lihat ini adalah E1. Berapa di sini satuannya? 3 ya. 3 aja ya, nggak ada satuannya, tapi nanti satuan energi. W-nya berapa di sini? 2. 2. Q-nya berapa di sini? -2. -2. EF-nya berapa? 2. 2. 3. 3. 3 ya. 3 gitu. Ya udah, dari hukum termo 1 apa yang kalian dapatkan? Hukum EI sama dengan EP. thermodynamics. Apa? Delta U sama dengan Q min W ya? Kiminui. Kalian taunya ini kan Q sama dengan delta U tambah W kan ya? Taunya ya? Delta U ya? Sama aja ya? Gini, delta U ditambah dengan W. Guys, kalau kalian bingung apa ini delta U, gini aja. Pakai ilustrasi ini. Kalian makan, itu, ini orang ya, ini kalian makan, ini kalian gerak, dan delta U adalah energi di dalam tubuh kalian. Nah, bahasanya kayak gini. Jadi gini maksudnya. Jadi, kalian itu bisa tahu kalian makan berapa kalori, kalian bisa tahu kalian gerak, kalian olahraga, ngebakar berapa kalori, tapi kalian nggak akan pernah tahu delta U dalam tubuh kalian. Kalian nggak akan pernah tahu dalam tubuh kalian itu ada berapa energi totalnya. Jadi delta U ini adalah rahasia dalam tubuh kita, nggak tahu. Kalian cuma tahu berapa Q-nya, berapa W-nya. Gitu. Kita nggak tahu berapa persis energi dalamnya, tapi kita hanya bisa tahu deltanya saja. Gitu. Hanya bisa tahu perubahannya atau deltanya saja. Nah, makanya rumusnya adalah delta U, bukan U gitu. Perubahan deltanya aja gitu. Somehow di sini delta U-nya adalah Q min W gitu. Atau kalau dalam pakai yang lain boleh kalian pakai nih rumus rumus energi dalam ya. Maka delta U adalah 3/2 N R dikali apa? Dikali delta T guys gitu. Rumus delta U seperti ini. 3/2 NR delta T. Ya udah. Berarti simple. Kalau dari sini delta U-nya berapa harusnya? Deltanya. Delta U-nya berapa di sini harusnya, guys? Ada yang boleh mau ngasih jawaban nggak? Ini apa nih S1? Energi apa nih? Energi awal ya? EF energi? Iya. Energi akhir ya? Betul nggak? Iya. Ya udah, berarti kalau kalian tahu energi awal sama energi akhir, kalian tahu perubahannya nggak harusnya? Tahu berapa nih harusnya? Jadi dari gambar ini apa? EF sama EI. Kalau dari gambar ini dua ini. Jadi energi yang di final dikurangin energi yang di ini inisial guys, yang di awal. Delta U-nya berapa di sini harusnya berarti? Kalau kalian lihat. 0. Kurangin 3. Berarti berapa delta U-nya? 0. Ya udah, kalau kalian delta U-nya 0, kalau rumusnya delta U itu adalah 3/2 N R delta T, pertanyaannya simple. Kalau yang sama dengan 0, yang menyebabkan 0 yang mana? Yang N, R, atau delta T yang bikin 0? Ini kan nggak mungkin 0. Delta T-nya. Nggak mungkin 0 kan? Kan masih ada molekulnya ya. R-nya mungkin 0 nggak? Enggak. R-nya kan 0,082 ya? Iya. Ya. Delta T-nya. Ini kalau di kimia ya. Kalau di fisika pakainya 8,31 ya. Ini joule per mol Kelvin. Jadi kalau di kimia pakai yang 0,082, kalau di fisika pakai 8,31. R-nya nggak mungkin 0, guys. Delta T-nya yang bisa sama dengan 0. Ya udah. Berarti kalau delta U-nya 0, berarti delta T-nya sama dengan 0. Berarti T akhir dikurangin T awal sama dengan 0. Berarti T akhir sama dengan T. Kalau dia suhunya sama, berarti apa nih? Proses apa? Kalau di termodinamika. Suhu sama, berarti iso? Iso apa nih kalau suhu sama? Yo. Kalau isobar kan suhu apa? Sama tekanan ya?
Isotermal kalau suhu. Kalau isohor, volume ya. Nah, kalau itu adalah isotermal guys ya. Sama suhu itu. Berarti ini adalah yang suhu. Ya udah isotermal gitu. Karena suhunya nggak ada perubahan. Ya udah. Berarti yang mana yang benar? Suhunya Yang ada D. perubahan nih. Ya udah, TF sama dengan T1. Prosesnya adalah isotermal. Yang nomor D guys. Ya udah. Atau kalau di kimia, bahasanya di kimia itu adalah delta H atau entalpinya itu sama dengan 0. Bukan eksotermik, bukan endotermik, tapi isotermik gitu ya. Kalau di kimia kayak gitu. Tapi sama kita nggak bahas itu sekarang. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian bahas kimia ada entalpi atau energi ikatan atau yang apa sih pembakaran combustion atau itu nah, delta H-nya 0. Jadi seperti ini guys. Jadi termo tuh ada suhunya sama delta H sama dengan 0 gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor D gitu ya. TF sama dengan TI gitu. Jadi somehow kalian harusnya udah mulai ini ya review termodinamika ya. Jadi ini salah satu materi yang sebenarnya bisa kalian kuasain gitu. Nggak sesulit mekanika gitu, tapi minimal kayak hukum asas Black atau misalnya nanti ada asas Black atau pemuaian harusnya bisa teman-teman bahas ya. Dan juga along dengan tadi ya teori kinetik gas ya. Udah kita bahas di sebelumnya. Gitu guys, lebih kurang untuk yang ini. Jadi kita udah bahas ini ya, mekanika udah, ada termo juga udah sedikit bahas juga. Dan ya udah kita coba maraton lagi ya, mana-mana yang udah bisa kita lakukan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Silakan. Ya, 10 menit terakhir ya ini ya. Wah. Gimana nih guys fisika nih? Ada yang mau masuk teknik nggak di sini? Kalau boleh tahu, teknik pasti berhubungan dengan fisika semua ya. Boleh nasihat nggak? Nggak ada. Nggak ada? Atau masuk apa nih? FK semua? Atau masuk ITB ini yang basisnya biologi nih? Kalau boleh tahu apa nih? Proses manufaktur. Hah? Manufaktur? Ya. Kalau manufaktur proses, ingat ya, kalau di dalam industri, proses itu bukan hanya kimia guys. Ingat, yang namanya proses itu berbicara dengan akhir dengan awal. Dalam sains, yang berbicara dengan kondisi akhir dengan awal itu cuma fisika loh. Jadi kalian butuh fisika juga ujung-ujungnya. Jadi memang harusnya kayak gitu ya. Jadi of course ya guys, jadi mau masuk apapun, kalau kalian mau masuk IPB pasti memang banyak biologinya. Mau masuk berbau teknik pasti butuh fisikanya. Kalau yang butuh kedokteran ya pasti butuh math juga gitu. Butuh. Of course matematika kalian butuh, tapi untuk yang lain-lain juga kalian harus dalam gitu ya. Jadi yang udah kayak tadi kita bahas. Kalau planologi, Kak? Kalau planologi itu nanti lebih banyak tentang matematika perlu, tentang kemampuan 3 dimensi juga perlu. Atau gini deh, misalnya kayak gini ya, coba kakak sharing dulu ya. Kalau anak planologi atau anak teknik sipil atau anak teknik mesin, itu biasanya harus kayak bisa bayangin, misalnya gini, ternyata ada molekul 3 dimensi ini seperti ini ya. Itu harus bisa bayangin, ini kalau diputar tuh jadi apa ya? Diputar apa sih? Nah, kayak gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi harus bisa bayangin kalau diputar ke arah sumbu. Nah, kayak gini. Pokoknya kalian kalau mau ngambil arsitektur, teknik sipil, atau misalnya pengen ngambil apa ya? Ngambil apa namanya? Ngambil jurusan-jurusan yang butuh desain kayak mesin atau planologi atau desain interior, nah itu pasti kalian butuh kemampuan membaca ruang atau 3 dimensi. Jadi kayak kalian bayangin ada rubik di kepala kalian putar rubiknya ke arah ke kiri kanan, atas bawah itu jadi apa gitu. Nah itu perlu banget guys. Tapi untuk yang lain-lain kayak ya yang tidak berbau itu ya kalian harus bisa berpikir tadi ya, berpikir sistematika dan hitung-hitungannya harus kuat. Jadi seperti itu guys. That's for intermezzo ya. Oke, satu soal terakhir guys, yang sebenarnya nggak sulit buat kalian ya, tapi ini juga somehow ada di kimia juga. Kita boleh bilang ini adalah fisika inti atau nanti ada juga di kimia inti. Sebenarnya saya nggak tahu ya kalau sekarang apakah masih ada di kimia gitu ya. Oke. One last guys, tentang radioaktivitas nomor 12 ya, sebelum kita akhiri ya. Gimana nih? Ada yang tahu nggak nih rumusnya apa? Ada radioaktif, massa awalnya ada 5,2 gram. Setelah 24 hari massanya tersebut tinggal 1,3 gram. Maka waktu paruh dari bahan radioaktif tersebut adalah gimana nih kalau kayak gini? Atau kalian pakai deret aja bisa ya? Kalau pakai deret ya. Kita pakai cara matematika biasa ya. Perbandingan. Boleh pakai kayak gini, 5,2 gram ketika dia meluruh menjadi setengahnya berarti berapa nih? Butuh jadi berapa harusnya?
menjadi 2,6 2,6. gram. Ketika melurus tengahnya lagi menjadi apa? 1,3. 1,3 3. gram gitu. Nah, kalau misalnya dari 5,2 ke 1,3 dia butuh berapa nih? Butuh 24 hari. 4 hari. Gitu ya. Kalau ini berapa hari berarti kalau dari sini ke sini doang? 12. 12 hari. Ya udah. Berarti waktu paruhnya berapa harusnya masing-masingnya? Berarti ini 12 hari ya guys ya. Berarti ini adalah ini 12 hari, yang ini 12 hari. Gitu. Kalian pakai ini juga boleh. Pakai cara ilmiah juga boleh. Jadi kalau aku tadi bilang di sini masa awalnya adalah 5,2 gram, masa akhirnya adalah 1,3 gram, T-nya ya, waktunya adalah 24 hari ya. Kalian tinggal mencari berapakah waktu paruhnya, T setengah gitu ya. Ya udah, pakai rumus biasa adalah berarti MT sama dengan M0, ini adalah setengah, pangkat T dibagi T setengah gitu ya, waktu paruhnya gitu ya. Berarti kalau teman-teman bagiin MT per M0 ya, sama dengan ini setengah, nanti T dibagi T setengah ya, udah. Berarti nanti tinggal masukin berapa nih? 1,3 ya? Dibagi 5,2 sama dengan ini setengah dikali T-nya adalah 24 ya. 24 dibagi waktu paruhnya. Udah guys, silakan selesaikan. Kalau ini sama nggak hasilnya nih? 4 ya? Iya. Dan setengah pangkat berapa nih harusnya? 24 dibagi waktu paruh ya? Berarti setengah pangkat berapa? 2. 2 ya? Cari. Setengah pangkat 24 ya, dibagi T setengah gitu ya. Ya udah, berarti teman-teman boleh coret ya basisnya ya, kalau di logaritma ya. Ya udah. Ya udah, ini dapat apa nih? Berarti 2 sama dengan 24 hari dibagi waktu paruhnya gitu ya. Maka waktu paruhnya atau T setengahnya adalah 24 4 dibagi 2. dibagi 2 ya, sama dengan 12. Hasilnya sama saja, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh memakai deret kayak ini kayak geometri ya, setengah jadi setengah jadi setengah, nanti bagi setengah lagi boleh pakai rumus, ini juga nggak apa-apa. So lebih kurang kayak gini teman-teman ya. Iya, oke, kita ada 4 menit terakhir, jadi udah seperti ini. Jadi ini soal gampang ya. Nanti next meeting kita boleh tanya-tanya mau bahas yang mana juga boleh, tapi at least kakak udah menyampaikan yang berat-berat gitu, yang butuh penjelasan ya. Dan kakak rasa untuk sisanya harusnya kalian nggak ada kesulitan dalam mengerjakan yang soal tulisannya ya. Sama yang kacamata, yang optik, sama yang nanti ada energi apa namanya, energi relativistik ya, sama energi diam di relativitas. Nanti ada juga di sini apa namanya, tadi ada fluid, ada ini ya, ada apa namanya, transformator, trafo, ada juga lensa di sini, ada juga gelombang tali. Yang harusnya nggak sulit ya, nggak sesulit yang tadi udah kita gambar di awal ya. Jadi seperti itu. Oke guys, makasih banyak buat hari ini. So nice to meet you ya. Jadi semangat yang udah daftar Hamin 2 minggu. Manage your time, jaga kesehatan. Ingat COVID menghantui kalian. Jangan sampai aja kalian kena COVID. Bahaya kan? Harus dalam keadaan sehat. Kalian baca kartu kalian baik-baik. Poin keempat, peserta harus dalam keadaan sehat, which means kalian harus jaga kesehatan. Jadi jangan sampai kalian udah belajar capek-capek, malah diajak kalian sakit. No, don't do it ya. Jadi stay in your house ya. Protokol kesehatan dijaga dan semoga kalian sukses di pilihan kalian masing-masing. Jadi lebih kurang gitu aja teman-teman dari Sayentara. That's amazing ya. Semoga kalian semangat. Yang masih dapat gelombang 2, ingat guys, kalian juga diberikan waktu yang lebih lama, 2 minggu dari gelombang 1. Ya, pergunakan waktu kalian dengan bijak ya. Karena kita nggak tahu gimana ke depannya. Ingat, sekarang LTMPT belum menentukan sistem penilaiannya kayak gimana. Jadi kalian harus smart, harus aware, harus well prepared. Hamin 2 minggu untuk yang udah gelombang 1, Hamin 4 minggu untuk yang gelombang 2 ya. So all the best buat kalian semua. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan hari ini ya. Jadi see you next meeting guys. Mungkin 2 minggu lagi atau seminggu lagi ya. Dijaga belajarnya, semangatnya, udah on fire harusnya, dan harusnya kalian
semoga achieve dan lulus di PTN kalian masing-masing. Amin. Amin. So, terima kasih teman-teman semua. Let's end this meeting by saying hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Thank you very much Saintek 1. Nice to meet you. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan. Kita akhiri meeting ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makasih saya Yuni. Jadi kalau dia saya kasih dan kata bakal saya kasih juga ya. Oke. So, Thank you makasih, Kak Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya guys. See you Saintek 1 dan Oke. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Makasih, Kak. Oke, gimana nih? Panas Panas Allah banget, Kak. tapi gimana lagi ya? Kalian Saintek mau nggak mau ya ketemu fisika. Saya juga pernah ngerasain kok. Allahu Akbar banget ya. Rizky yang tadi semangat di bagian matematika tiba-tiba layu nih. Kalau Safwan gimana nih? Layu juga gak? Kelihatannya jidat doang soalnya. Enggak, Kak. Jangan-jangan jidat. Oh. Oke. Nah, buat teman-teman, kalau dari evaluasi tadi belajar fisika gimana nih? Enak gak belajarnya? Atau emang kecepatan atau gimana? Kalau dibilang nggak penyampaian itu bagus kan, Kak. Tapi mungkin kalau dari pribadi Rizky-nya kurang memahami konsep fisika. Iya, sama, Kak. Oh, oke. Sama. Jadi emang bawaan fisikanya aja ya. Iya. Tapi overall cara penyampaian Kak Prayoganya emang udah bagus gitu. Bagus banget. Lancar ya. Terus tulisannya juga kebaca gitu kan ya. Kalau evaluasi sebelum-sebelumnya pembelajaran, oh iya kenapa Rahmatul? Kak. Oh, dikira mau ngomong. Kalau sebelum-sebelumnya gimana nih? Ada yang mau menyampaikan nggak? Dari pengajarannya, dari sesi menyampaikan, dari dari pengajar materi yang kayak gitunya gimana? Kak, kalau biologi Kak mungkin nanti boleh ditambah kayak coret-coret gitu loh Kak, jadi nanti biar lebih paham juga. Oke. Oh iya. Yang biologi. Terlalu itu, Kak, terlalu apa tuh? Membaca gitu ya, ngawang. Keluarnya si ibu aja jadi enggak menjelasin. Oke. Ada lagi? Tapi overall paham nggak? Paham sih, Kak, cuman kitanya harus benar-benar tahu konsep itu. Berarti emang kita harus banyak gali lagi ya pembelajaran. Nah, emang mepet juga. Kalau Rohmatul kapan nih? Tanggal berapa? Kalau saya tanggal 26 April, Kak. 26. Lumayan lah, lumayan. Kalau Rizky? Rizky tanggal 16, Kak. 16. Oh, on fire nih harusnya, on fire. Kalau Safwan? 15, Kak. 15. Kalau, beda dikit nih. Harus jor-joran banget dari sekarang berarti. Kalau Fadila Intan? Sama 15 juga. Oh, 15. Berarti emang banyak ya gelombang 1. Sylvia? 15 juga, Kak. Oh, barengan nih. Sylvia, Fadila, sama Safwan. Kalau Kania? Aku tanggal 13, Kak. Paling cepat. Tanggal 13. Aduh. Semangat, Kania. Halimah? Aduh. Kenapa? 17. 17. Tadi yang belum Fadila Zahra. Tanggal 15, Kak. 15. 15 lagi ya. Kalau Mutia? Oh, Mutia nggak ada ya? Nggak ada suaranya itu atau gimana?
Oke, kalau Gilang, Ya Kak, apa Kak? tanggalnya. Tanggal 16 Kak. Oh, Gilang 16. Kalau Titi? Retot, gak ada suaranya. Diana. 13 Kak, sama kayak Kania. Oh, Diana. Nanti duet ya. Gak tahu nih teman-teman yang lain, nanti Teteh cek lagi. Karena emang banyak banget ya berarti yang gelombang 1. Berarti nanti Teteh sampaikan keluhannya perihal keakademikan, boleh. Nanti tadi kan tambahan ya sesi 1 untuk di pagi hari nambah sesi, di sore nambah 1 sesi sama biologi tadi ya. Terus kalau selain itu ada lagi nggak? Kak Jin tanya, kalau misalnya pengajarnya itu rolling apa enggak? Kenapa? Kalau pengajarnya udah ada jadwalnya. Kalau untuk rolling dalam artian kayak gimana nih? Pematerinya gitu. Ganti-ganti gitu maksudnya Kak. Oh, ganti-ganti gitu. Misalkan kuantitatifnya tadinya Kak Ais jadi orang lain kayak gitu. Iya, tapi kalau kuantitatif mending ke AIS aja. Iya, sama mending ke AIS. Terus. Setuju. Seru banget ya. Seru banget. Iya. Tinggal coret. Jadi paham gitu kalau sama Kak Ais. Buat apa ya namanya, chargernya ya, yang tadi kalau Kak Prayoga, wah gitu kan. Aduh, banget Kak. Tapi gak apa-apa ya. Mudah-mudahan ada sih yang rolling karena mungkin kaisnya ada yang nggak bisa, jadi ada penggantinya. Tapi insya Allah tetap bagus kok. Karena Teteh juga udah lihat videonya dari beberapa kelas yang lain. Oke. Nah, untuk kedepannya kalau bisa sih teman-teman nanti ya seperti yang sudah dibacakan aturannya, kalau udah masuk Zoom langsung rename jadi Saintek 1 karena ada beberapa yang masih agak lama nge-rename-nya biar teman-teman dari tim yang hostnya itu cepat ngemasukinnya. Oke, kalau kayak gitu cukup untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan tetap semangat, apalagi teman-teman yang gelombang 1 harus benar-benar ekstra ya. Jangan hanya difasilitasi sama kita aja, kalian juga harus lebih eksplor lagi. Tadi alhamdulillah ya pada aktif di kelasnya, terutama Rizky Endu, mantap, Mantap Rizky. Iya, Rizky mah. Yang lainnya harus ajarin aku matematikanya. Lainnya harus menyusul ya. Oke. Rizky matematikanya. Safwan nanti menyusul nih, memimpin nanti. Ya enggak? Oke, thank you untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Silahkan istirahat. Dan jangan lupa makan ya. Karena penting banget untuk mengisi perut gitu kan. Karena HP aja perlu dicas gitu kan. Kalian juga perlu dicas dari istirahat ataupun makanan. Oke, thank you untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya, di sesi 3. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.